Bismillahirrahmanirrahim. Gimana cara kami terlibat Ustadz? Kami bukan penceramah. Emang sejak kapan dakwah itu artinya ceramah? Saya sangat tidak setuju kalau dakwah itu diartikan hanya ceramah. Ceramah cuma salah satu instrumen dakwah yang kecil. Dakwah itu kalau bahasa saya memprogram perubahan, itulah dakwah. Saya jarang ceramah. Di Bandung aja ceramah saya sebulan cuma 2 kali. Yang Rabu malam yang kayak sekarang nih. Ada nggak ceramah saya yang di masjid-masjid yang lain? Nggak ada. Banyak masjid yang undang saya se-Bandung Raya, bahkan se-Indonesia. Kenapa saya jarang menerima jadwal? Karena saya sudah menghabiskan banyak waktu siang dan malam itu untuk memprogram. Akhirnya muncullah tren hijrah, akhirnya muncullah pesantren, akhirnya muncullah sekolah rimba, muncullah berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk perubahan. Kita bikin program sama teman-teman geng motor, kita bikin program sama teman-teman bobotoh viking sebelum pandemi ya. Gara-gara pandemi kan off lagi tuh, mulai lagi dari awal sekarang. Kita bikin program teman-teman, di sini ada sahabat kita juga, Kang Niko dari BFC. Kita bikin program dari semua komunitas anak muda, memprogram perubahan. Itulah kesibukan saya sehari-hari. Jadi kalau ada yang nanya susah banget ngundang Ustaz Hanan, emang susah karena saya ngasih slot jadwal ceramah sebulan cuma 2 kali. Khutbah Jumat nggak ada. Cari masjid mana yang saya setiap Jumat khutbah. Jarang banget. Cuman masjid ini doang karena hak tetangga. Masjid lain ada nggak khutbah Jumat? Dulu tahun 2015 ke belakang, setiap Jumat saya pasti ada khutbah Jumat. Kenapa sekarang nggak ada lagi Ustadz? Satu, saya ngerasa udah kebanyakan ceramah, jarang diceramahin. Saya pengen Jumat itu waktunya saya dinasehatin. Saya dengar khutbah, walaupun awal-awal ada ujian. Nggak gitu sih ayatnya. Ini ujian apa Ustadz kali ya? Nggak gitu. Aduh, gregetan nih. Udah turun aja biar gantian. Kadang-kadang ada gitunya sih, muncul wasawisus syaiton ya. Tapi lama-lama kan jadi makin menundukkan untuk menundukkan ego tuh. Karena Ustadz ini kebanyakan ngomong, jarang diomongin. Nah sekarang saya pengen diomongin nih. Kadang-kadang pas datang, loh kok yang diomongin saya banget? Seolah-olah dia tahu masalah saya. Seolah dia tahu kekurangan dan aib atau dosa saya kayak lagi diceramahin kamu tuh. Seolah-olah gitu. Itu Allah yang menuntun lisan seorang khatib. Bisa jadi gak ada di teksnya. Udah disiapin materi ini yang keluar yang beda. Dia juga heran kenapa saya ngomong ini ya. Ternyata ada saya di situ. Yang lagi butuh nasihat itu. Gak ada lagi khutbah Jumat saya udah berapa tahun dari 2015. Jarang banget. Paling kalau tahun ini cuma ada di sini. Sama di Al-Latif udah. Yang lain gak ada. Kenapa gak dengar ya tadi. Terus ceramah gak ada juga. Ngapain Ustaz sehari-hari kak sibuk banget Ustaz setiap hari. Ya tadi memprogram perubahan. Jadi kalau arti dakwah itu memprogram perubahan. Berarti semua kita bisa berdakwah. Karena perubahan itu tidak terjadi hanya dengan ceramah dan tabligh akbar. Jangankan perubahan yang besar. Perubahan kecil aja kadang-kadang gak bisa dilakukan lewat tabligh akbar loh. Contoh. Dalam sebuah tabligh akbar. Seorang mubalik bilang. Jamaah tolong sebelum pulang bawa sampahnya masing-masing. Lupa. Ya udah gitu ceramah panjang lebar lupa pas pulang tinggal sampahnya. Itu aja susah. Baru sampah sendiri nih. Belum mengurus sampah kota Bandung kan. Makanya saya tidak akan mengisi ceramah kecuali ceramah itu ada hubungannya dengan program perubahan. Misalnya kita bikin tabligh akbar yang di dalamnya ada aktivasi program. Kayak dulu waktu di sini pertama kan kita bikin program sedekah sampah kan. Yang insya Allah nanti akan kita lakukan lagi setelah pandemi ini udah beres kita akan program lagi sedekah sampah. Harus dari masjid. Kenapa? Banyak program-program yang baik tentang sosial lingkungan itu munculnya bukan dari masjid. Kita selalu mengklaim rahmatan lil alamin. Padahal masjid itu sumber kebaikan. Kenapa bukan dari masjid sumbernya? Sampah itu harus jadi solusinya dari masjid. Ya kita udah coba dulu. Sedekah sampah kita bisa dikonversi lewat kita kasih ke bank sampah. Bisa dapat 6 juta, 3 juta, 5 juta. Dan uang itu kita berikan lagi buat pemulung, buat program dakwah apa segala macam. Gak akan ke siapa-siapa. Balik lagi untuk masyarakat. Lewat sampah doang kita bisa mengkonversi teman-teman per bulan. Hampir 6 juta loh tiap bulan lewat sampah doang loh. Dan itu baru 2 jenis sampah dulu kan. Plastik sama kardus. Belum 36 jenis sampah seperti di Jepang loh yang kampung zero waste itu. Belum sampah organik yang dikonversi menjadi pupuk segala macam. Kemudian nanti ada farming. Kemudian anak muda yang farming itu bisa memunculkan produk-produk yang organik. Produk organik itu kemudian memunculkan ekonomi yang lebih bagus. Kemudian hasil ekonomi itu dibalikin lagi buat dakwah. Itu memprogram. Sehingga kalau arti dakwah itu memprogram perubahan. Kalian semuanya punya peluang yang sama untuk terlibat dalam dakwah dengan skill, potensi, dan interest kalian masing-masing. Saya bagian yang kayak gini, mengkonsep, membangun langkah-langkah strategis, memprogram, tapi saya nggak bisa jalan sendiri. Makanya di Pemuda Hijrah muncullah orang media,
Kak Buni, sejak beliau hijrah, dulu beliau berpikir kalau hijrah berarti dengar taklim. Saya bilang ke Kak Buni, gak bisa berhenti didengar taklim Kak Buni. Kak Buni punya potensi, dulu nge-MC di radio, jadi penyiar, dulu nge-MC di TV, jadi host, sekarang coba nge-MC buat dakwah, biar dakwah ini menarik. Sehingga nanti muncul inspirasi, akhirnya dakwah-dakwah sejak Kak Buni muncul di panggung dakwah, akhirnya kan tabligh akbar dimanapun pakai MC yang profesional ya. Gak seadanya yang kaku. Kita mulai dengan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan, udah ketinggalan. Sekarang modelnya gaya-gaya MC atau host yang memang lebih renyah, lebih seru. Udah jadi tren kan? Sampai kita bawa DJ pun, orang mikir DJ di dakwah. Bukan mau gini-gini. DJ di dakwah itu cuma mau mengiringi lagu Indonesia Raya. Kan ada musiknya tuh Indonesia Raya teh. Tapi Indonesia Raya gak akan bilang Indonesia, gak digituin sih. Ya Indonesia Raya aja seperti biasa. Cuman saya gak pakai ya dari YouTube, pakai DJ. Yang penting DJ ikut. Akhirnya yuk kita berdiri lagu Indonesia Raya. Setiap acara tabligh akbar saya pasti dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kecuali di dalam masjid. Berdiri semuanya, DJ masuk. Tang tarang, Indonesia dan seterusnya. Itu peran DJ-nya cuman untuk nyanyi lagu Indonesia Raya. Setelah itu udah selesai dia. Tapi dia dengar nasihat, dia ikut sholat isya berjamaah. Akhirnya dia bilang, baru sekarang saya sholat setelah sekian puluh tahun saya gak sholat katanya. Ustaz ajak saya lagi, gak apa-apa. Walaupun cuma lagu Indonesia Raya aja saya juga gak apa-apa. Yang penting saya bawa piringan itu yang tadi saya pakai untuk maksiat, sekarang pakai buat untuk dakwah, untuk nasionalisme. Bagi yang mengambil fikih, musik itu boleh dan saya mengambil mazhab itu. Karena musiknya untuk lagu Indonesia Raya, bukan untuk lagu Alan Walker. Kayak gitu-gitu bawa siapa lagi pemain skateboard. Kok ada dulu kan sebelum 2015 kayaknya gak ada hubungannya antara skateboarder dengan dakwah. Sampai kita munculkan Pevi Permana, akhirnya dia hafal surat Ar-Rahman di bol pas lagi latihan skate. Sambil dengerin Ar-Rahmannya saya sampai hafal surat Ar-Rahman. Akhirnya terhubungkanlah skateboard dengan dakwah. Terhubungkanlah surfing dengan dakwah. Terhubungkanlah olahraga-olahraga anak muda ini dengan dakwah. Sampai parkour, break dancer. Terhubung dengan dakwah. Di mana mereka menjadi make up dakwah. Selama tidak melanggar syariat sebagai mazhab ya, sebagaimana mazhab yang saya yakini. Saya konsultasi juga dengan kakak kelas saya Ustadz Awalul Zikri. Doktor di bidang fikih perbandingan mazhab Al-Azhar. Saya tinggal nelfon Ustadz Awalul Zikri, bang ini gimana nih? Boleh, oh ya kasih dong dalilnya. Oh ini dalilnya, oh aman, jalan. Ada yang ngawal, nggak asal-asal bikin apa yang dibilang di bid'ah, enggak. Di belakang kita juga ada ulama yang expert di bidangnya. Saya nggak expert di bidang fikih, saya lebih fokusnya di bidang dakwah, memprogramming. Mereka kalau mau ngomong dakwah nanya ke saya, Dr. Ustadz Amri Fatmi, beliau expert di bidang akidah filsafat. Doktor akidah filsafat cum laude Al-Azhar, tapi tidak interest terhadap program dakwah. Pas kemarin mau bikin movement di Aceh, ngajak saya, Ustadz kasih kita masukan. Datang saya bikin, memprogramming. Tabligh akbar cuma 2 kali, tapi pertemuan untuk memprogramming itu full 3 hari 2 malam tuh. Tidur jam 2 malam. Diposting nggak diposting karena bukan untuk konsumsi publik. Pertemuan bikin program ini, Ustadz, ini cara bikin yang ini, coret, 3 hari 2 malam beres. Tabligh akbar cuma 2 kali apa 3 kali. Itu yang saya lakukan sehingga yang terlibat dalam dakwah bukan cuma ulama, bukan cuma penceramah, semua teman-teman bisa terlibat dalam dakwah. Sekarang pertanyaannya, ada nggak rasa tanggung jawab itu dalam hati kita? Saya pengen terlibat dalam dakwah. Kenapa? Saya umat Nabi Muhammad, beda sama umat Nabi yang lain. Umat Nabi yang lain tuntutannya cuma sami'na wa ata'na untuk beribadah. Umat Nabi Muhammad risalah. Itu yang membuat kita lebih dulu masuk surga daripada umat yang lain. Itu yang membuat kita istimewa dan dapat syafaat dibandingkan umat yang lain. Sehingga dakwah apa yang kami bisa lakukan Ustadz? Apapun. Pemuda Hijrah dalam sebuah dakwah movement perubahan anak muda, kita menunggu teman-teman semuanya. Makanya di grup itu ditanya, apa yang kalian teman-teman bisa kontribusikan buat dakwah? Ustadz saya orang IO. Kemarin kita bikin forest camp. Forest camp itu kenapa kita bikin ya? Tadi ada tujuan biar anak muda itu belajar event. Nanti mudah-mudahan ke depan mereka produktif juga secara ekonomi dengan skill eventnya. Forest Camp sendiri menopang, membackup kebutuhan finansial, sekolah dan pendidikan gratis yang kita berikan di pesantren. Sekolah rimba gratis, pendidikan santri sampai remaja gratis, kreatif institut gratis. Dari mana? Kan gurunya juga kita harus berikan haknya yang cukup, bahkan kalau bisa nantinya lebih daripada standar.
Dari mana? Ya tadi dari ada event yang eksklusif, ada yang pendidikan gratis. Jadi saling mensupport. Siapa yang bisa ngasih biar event ini menarik? Ada orang kreatif. Saya butuh banget nih orang-orang kreatif. Saya butuh orang-orang yang ngerti tentang farming, permakultur. Saya butuh orang yang tahu cara mengolah pupuk. Saya butuh orang yang apa? Di sini ada Kang Habil, seorang penunggang kuda, atlet memanah berkuda. Akhirnya kita punya stable, Kang Habil yang berdakwah lewat skill memanah berkudanya. Jadi nggak harus semuanya ceramah. Kalau ceramah berarti tugas dakwah cuma tugas ustadz. Ini yang terjadi pada para sahabat. Yang terakhir adalah kisah sahabat di dalam sahabat miskin ya, sahabat miskin yang datang kepada Nabi protes, kata mereka, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya borong pahala. Nabi nanya, gimana orang kaya borong pahala? Kata mereka, yusalluna wa kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, wa ya'tikuna wa la na'tik. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka sedekah, kami gak bisa sedekah. Mereka membebaskan budak, kami tidak bisa membebaskan budak. Berarti mereka borong pahala ya Rasul. Protes sahabat-sahabat yang miskin. Akhirnya Nabi bilang, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, tersenyum itu sedekah, memindahkan diri dari jalan sedekah. Itu gara-gara sahabat miskin protes terhadap sahabat kaya. Gara-gara mereka beramal dengan amalan yang orang miskin tidak bisa beramal, yaitu bersedekah. Ada rasa cemburu kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengar dari kisah-kisah inspirasinya para sahabat bisa mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, meraih derajat thullatun minal awwalin wa qalilun sedikit dari golongan kita yang punya semangat was-sabiquna sabiqun. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi.